Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nancy Lapotulo. Saya adalah dosen program studi manajemen divisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam. Mata kuliah yang saya ampu di manajemen divisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam adalah pengantar pariwisata dan perhotelan, pelayanan prima, manajemen divisi kamar, dan pelayanan butler. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi manajemen divisi kamar, yaitu pengantar pariwisata dan perhotelan. Mata kuliah ini saya ajarkan kepada mahasiswa semester 1 dengan 2 SKS. Mata kuliah pengantar pariwisata dan perhotelan merupakan rumpun mata kuliah wajib pada program studi manajemen divisi kamar Politeknik Pariwisata Batam. Pengantar pariwisata dan perhotelan, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar, sistem, dan dinamika industri pariwisata serta perhotelan di bagian integral dari sektor jasa dan ekonomi kreatif, di mana membahas berbagai aspek seperti sejarah perkembangan pariwisata, klasifikasi wisatawan, elemen pariwisata atau 4A, organisasi kepariwisataan, klasifikasi hotel, hingga prinsip etika dan profesionalisme dalam hospitality. Mata kuliah ini juga memperkenalkan mahasiswa pada berbagai aspek operasional perhotelan secara umum, diantaranya yaitu struktur organisasi hotel dan fungsi masing-masing departemennya. Kewajiban saya sebagai dosen, yaitu tanggung jawab saya meliputi 1. Persiapan dan penyampaian materi, di mana saya menyusun materi ajar yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan industri pariwisata dan perhotelan. Kemudian menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memastikan materi yang disampaikan dengan cara yang paling efektif. Yang kedua yaitu interaksi dengan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan mendukung, menyediakan waktu untuk berkonsultasi dan bimbingan individu ataupun kelompok kepada mahasiswa. Penilaian dan evaluasi, melakukan penilaian yang objektif dan transparan melalui tes tertulis, praktek, dan penugasan, serta memberikan umpan balik konstruktif untuk mendukung perkembangan akademik dan profesionalisme mahasiswa. Sedangkan sistem pengajarannya adalah delivery, interaction, and assessment. Delivery di mana pengajaran akan dilakukan melalui kombinasi tatap muka dan praktek untuk materi pembelajaran dan latihan. Kemudian interaction, yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa akan difasilitasi dengan diskusi kelas, sesi tanya jawab, studi lapangan, dan forum online seperti melalui media WhatsApp. Kemudian assessment, penilaian yang mencakup tes tertulis, praktek, dan penugasan. Penilaian ini dirancang untuk mengukur pemahaman dan keterampilan praktis daripada mahasiswa. Untuk capaian pembelajarannya sendiri, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar pariwisata dan perhotelan, termasuk definisi, ruang lingkup, dan kontribusi terhadap ekonomi. Kemudian mengurai sejarah dan pengembangan industri pariwisata, serta mengenali organisasi kepariwisataan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian mengidentifikasi elemen-elemen sistem pariwisata seperti atraksi, accessibility, amenities, dan ancillary service, serta klasifikasi wisatawan berdasarkan motivasi dan perilaku perjalanan. Kemudian menjelaskan struktur organisasi dan klasifikasi hotel, serta mengenal berbagai jenis akomodasi dan fungsinya dalam sistem perhotelan. Kemudian menganalisa dampak pariwisata terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan secara kritis. Kemudian menerapkan prinsip etika dan profesionalisme dalam pelayanan kepariwisataan dan perhotelan. Kemudian menunjukkan pemahaman dasar tentang konsep hospitality dan service excellence melalui simulasi dan studi kasus yang sederhana.
pendukung pembelajaran. Untuk mendukung proses pembelajaran ini ada beberapa buku atau sumber referensi yang saya gunakan. Salah satunya adalah Hotel Management di bawah karangan Richard Comar. Kemudian ada dari Oka tentang pengantar pariwisata dari penerbit Bandung Angkasa. Kemudian juga ada dari UNWTO Report dan Publication, di mana Tourist Headlight dan Sustainable Development Goals and Tourism, dan laporan-laporan terkini yang kita ambil dari situs www.unwto.org. Kemudian ada dari Medlink juga, Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality 3rd edition. Nah, untuk pendekatan pembelajarannya sendiri, kami menggunakan pendekatan TAS-TIC untuk memastikan proses dari pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kami menggunakan pendekatan ini yang terdiri dari pandangan menyenangkan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menyediakan elemen permainan dan kompetisi dalam kegiatan belajar mengajar. Ini akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan daripada mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada task atau tugas, memberikan tugas-tugas yang menantang dan relevan dengan situasi nyata di industri perhotelan dan pariwisata. Tugas ini dirancang untuk mengasah keterampilan praktik dan pemecahan masalah. Kemudian ada TIC atau penilaian. TIC melakukan penilaian secara berkala melalui kuis interaktif. Tugas kelompok, proyek individu, dan umpan balik yang konstruktif akan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk proses pembelajaran itu sendiri, proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang agar dinamis dan berpusat pada mahasiswa dengan metode nomor 1 kuliah tatap muka, yaitu pembahasan teori dan konsep dasar yang komprehensif, dan diskusi interaktif, di mana diskusi kelompok untuk mendorong partisipasi aktif dan pertukaran ide. Kemudian melalui materi ini, mahasiswa dapat menguasai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi profesional yang handal di bidang kesehatan dan perhotelan. Mari kita memulai perjalanan ini dengan semangat dan komitmen. Terima kasih dan selamat pelajaran. Selamat malam semua. Sudah. Oke, baik. That's the one. Oke. Buka satunya. Oke. Menyambung perkuliahan kemarin, oke, yaitu pengantar pariwisata dan perhotelan. Tadi you help here ya. Okay, you just go to the, karena kita continue, go to the slide number 19 or 16, 19. Yep. Terus, no, 19, oh, before that. Okay, tonight we're going to discuss about structure of organisasi sebuah hotel. Jadi, struktur dari organisasi sebuah hotel. Ada yang tahu semua ya? Tahu semua. Okay, next. Oke, kita lihat ini contoh dari struktur organisasi hotel bintang 4. Orang pertama di hotel bintang 4 adalah General Manager. Betul. General Manager ketika tidak ada di tempat dibantu oleh Duty Manager. EAM. Nah, itu di atas tuh. EAM. EAM Executive Assistant Manager. Kalau GM tidak ada, dia menggantikan. Sekarang kalau praktek kan ada yang jadi, ada yang enggak. Itu karena kalian dia jurusan sendiri jadi division manager. Oke, kemudian kita lihat jurusan yang ada, section departemen yang ada di hotel. Nomor 1 ada room division atau divisi kamar. Divisi kamar terdiri dari divisi kamar ada 2.
Front office dan housekeeping. Betul. Aduh, no. Front office dan housekeeping. Oke, front office. Siapa ketua di front office? FOM apa? Front office manager. Okay, very good. Front office manager. Front office manager setelah dia ada pembantunya. Yes, asisten FOM. Ada sekretaris? Ada sekretaris? Some hotel depend on the hotel. Ada hotel yang punya sekretaris, ada yang tidak. Tetapi untuk yang kecil, usually don't have. Tetapi di sini ya, di antara general manager dan executive assistant manager, there is a sekretaris. Sekretarisnya GM. Ada di tengah-tengah situ. Harusnya ada satu. Oke, FOM. Asisten, kemudian ada supervisor. Ada supervisor. Baru ke bawah, ya. Ke bawah itu bisa jadi kayak kalau kalian di sini praktek namanya craft. Oke, baik. Saya kalau untuk housekeeping sendiri, siapa yang mengepalai housekeeping? Housekeeping. Enggak. Eksekutif housekeeping. Eksekutif. Punya asisten? Tidak ada. Yang membantu dia biasanya? Order taker. Order taker. Tapi bukan sekretaris ya, order taker. Oke, baik, kita lihat di FO. Front office itu sendiri ada berapa session yang ada di front office? Resepsionis, kasir, front office kasir ya, jangan kasir aja, kasir tempat lain banyak. Ada FO kasir, FO kasir lagi, lobby ambassador lagi, bellboy atau concierge lagi, GRO, very good. Masih ada? There is a butler, very good. Butler. FDA itu resepsionis. Sama resepsionis. Dia pakai FDA. Ada lagi. Bellman tadi sudah ya? Bellman sudah. Ada lagi? Apa lagi? Doorman, very good. Siapa yang buka pintu? Doorbell pun ada. Doorman pun ada. Ada satu lagi. Security, driver. Security yang sama. Siapa? Ada satu lagi. There is one more. Satu lagi. Dahulu kala section ini berada di bawah accounting. Karena dia sudah masuk ke dalam FO. Yes, night audit. Night audit zaman dulu itu dibilang night manager. Night audit. Jadi sebenarnya memang dulu dia masuk di accounting department. Tapi karena dia biasanya banyak menghitung hasil penjualannya kemarin dan dia perputarannya ada di front office, jadi dia FO net audit itu masuk di FO section, masuk di dalam FO front office department. Oke? Boleh? Paham ya? Oke, untuk kedua, housekeeping section, cepat, laundry mana ya? Yes. Room attendant lagi. Ada gardener. Florist, yes, there is a florist. Kalau kamu pergi ke Bali, itu florist paling banyak sana. Section florist. Kalau di Batam jarang saya lihat. Karena susah cari bunga ya. Yang ada bunga tanah banyak. Runner, yes. Apa lagi? River runner tadi ya, masuk itu sama attendant yang leader juga. Terus yang persiapan buat seragam. Yang siapin kalau kalian mau JT, dia siapin seragam kalian. Seamstress dia masuk ke laundry sama apa? Linen and uniform. Linen and uniform. Kak, minta baju nomor 12. Nanti dia ambil dia. Besok kak bilang, tak ada dipakai orang lain. Ganti baju yang sama. Biasanya begitu. Kalau kalian taruh seragam di laundry, besok pagi kan ambilnya di linen and uniform. Baru ganti baju kalian di situ. Sepatu ya, biasanya anak kuliner ya dapat sepatu, karena dia yang sepatu ya safety. Oke, ada lagi? Model tiket tadi sudah ya? Model tiket ada lagi? Ini case gardener. Case gardener, some hotel dia memang ada di bawah housekeeping, tapi some hotel ada di bawah engineering.
Gardener itu masuk diajarin karena ada carpenter, ya, dia biasanya kerjasama di situ. Kalau untuk perbaikan pipa-pipa dan lain-lain pasti dia ada di bawah engineering. Oke, kita masuk lagi ke sini sudah ya. F&B, F&B department, F&B department kepalanya namanya siapa? FB manager. Ada asisten? Some, ya. Ada yang tidak pakai, tergantung besar hotel, besar kecilnya hotel. Kemudian ada? Yes, kapten. Very good. Lagi? Di bawahnya? Dia kapten kalau dia kapten. Dia nggak cuma baca dan pakai kapten. Terus ada apa lagi? Sampai sini ya, sampai kapten. Nah, kemudian section-sectionnya apa saja? Restoran, bar, betul, market, very good. Mixology masuk di bar, ya, ada bar. Apa lagi yang dia agak birowi sedikit, ada pinggirnya jual-jual kue. Terus ada kadang titik apa nih bapak beri kat situ. Bukan. Ada kafe-kafe gitu. Ya. Kalau dia kan namanya apa? Kan dia hotel dia kafe. Kafe itu di luar, berdiri sendiri. Kopi paling kita minum. Apa? Yang di depan, yang jual kue, jual roti, jual kopi, tea. Kalau clubhouse itu adanya di kalau dia punya golf itu clubhouse, tapi tetap sekopi dan bakery. Apa? Dia kadang-kadang kalau sore itu sekitar jam 3, jam 5 itu ada ya harga spesial tetapnya happy hour, ada happy hournya. Nah kadang-kadang kalau udah malam sekali kuenya nggak laku, beli 2 dapat 1 gratis. Beli 3 gratis 1, gratisnya harus bayar 5.000. Marah kan? Marah. Apa bakehouse? Coffee house? Nggak tahu. Oke, PR ya. Cari lagi guys. Nanti kasih tahu saya. PR. Oke, ada lagi F&B? Room service very good. Room service masuk. Terus? Room dining sama lah. Room service, room dining sama. Iya, waiter masuk bersama. Bar di dalam semua ada dari bar manager, kemudian bar kaptennya, tapi dia tetap level supervisor bagi kapten kalau dia. Apa lagi? Busway apa busway? Busway itu yang cuci gelas di bar. Steward itu di kitchen. Dia F&B product. Kalau dia F&B service namanya busboy, yang cuci gelas. Jadi ada tukang cuci gelas, kadang-kadang dia yang clear out ke sana, bantu kita sama waitressnya. Apa lagi? Runner, ada juga, ada some hotel, ada yang tak pakai runner. Lagi? Ada kasir nggak F&B? Ada F&B kasir namanya. Ya, oke. Terus kita masuk selanjutnya. Ada accounting. Nah ini dia, agak susah gampang. Oke, kepala dari accounting department siapa namanya? Chief accounting. Boleh. Ada hotel pakai chief accounting. Ada hotel pakai apa ini? Apa FC? Di Aston itu pakai FC. Apa FC? Finance controller. Nah, ada yang begitu. Ada yang finance department, ada accounting department. Nah, kalau di accounting department
ada credit section, kemudian tadi ada purchasing. Di purchasing itu ada sales yang belanja, buyer yang belanja. Dari kemudian belanja, store, very good. Store itu masuk accounting. Lagi yang terima barang setelah belanja, receiving department, receiving. Kemudian ada apa lagi? CC, cost control, very good. Yes, ada, there is cost control. Banyak ada accounting. Nah, kalau kalian belajar akuntansi perhotelan, ini semua dipelajari. Saya training kedua saya ambil accounting di Bali. Itu enak sekali sih. Memang kalau di Bali itu kalau mau belajar paling enak. Jadi semua section saya dapat. Zaman waktu saya itu naik audit masih accounting. Saya masuk jam 2 malam, jam 2 pagi untuk lihat proses penjualan yang kemarin sampai besok pagi jam 5. Kamu kalau mau lihat accounting kita datang jam 2. Nasib baik waktu saya dengan anjing di depan. Ada anjing banyak kan? Di Bali banyak anjing. Kalau di tempat lain anjing dipotongnya di jalan. Oke, baik. Apa lagi kira-kira? Open paper, atau receivable, credit, purchasing, buyer, store. Apa ini? Receiving. Saya tulis sendiri, saya tak tahu. Cost control. Lagi? Ada lagi tak? Kira-kira? General kasir itu yang mengepalai semua kasir. Ini bukan general cleaning ya, general kasir. General kasir. Jadi kasir dari semua kasir. Jadi pelaporan balik kasir F&B, kasirnya spa, kasirnya Eco, kasirnya semua drugstore yang ada di sana, kasirnya mana-mana, semua laporannya ke general kasir. Itu tiap malam hasil penjualan dimasukkan ke dalam box segini, box besi, ada lubang di atasnya. Oh iya. Hasil penjualan dimasukin di situ. Nah besok pagi-pagi general kasir itu yang buka. Ya. Cuma dia yang punya kunci itu sama GM. Jadi cuma orang dua tuh. Kalau kalian ada maksud tidak ini general kasir aja pulang kita ikutin. Dia pegang kunci yang kunci di dalam itu. Jadi semua pelaporan kemarin baik kasir Eco, kasir dan lain-lain semua dimasukin general kasir. Setelah diambil sama dia, nanti semua kertas dicatat di bookkeeper. Ada bookkeeper. Ada bookkeeper. Banyak ya. Catatnya di bookkeeper. Baru nanti disebarkan ke tangan. Yang perlunya kemana saja dan pelaporan keuangannya. Baru nanti tanda tangan sama FC-nya dan kontrol. Banyak ya? Banyak. Oke, terus masuk ke engineering. Siapa? Chief Engineering. Yes, betul. CE, Chief Engineering. Kemudian ada supervisor. Dia is the supervisor engineering. Dia jarang punya asisten, tapi dia punya supervisor. Apa aja section yang ada di engineering? Nah, ini dia. Gardener boleh masuk. Plumber, ya betul. Saya is plumber. Ya, electricity. Carpenter, very good. Masuk carpenter. Lift control, electricity. Masuk. IT section sendiri, departemen sendiri. IT itu punya departemen sendiri. Ada sebagiannya ada masuk di bagian AND, general. Masuk ke bagian sekretarisan, sekretarisan dia ada AND itu IT masuk di situ. Apa lagi? Engineering? CCTV masuk di security. Lagi? Apa lagi? Swimming pool? What about swimming pool? Itu yang take control ya semuanya. Itu kan ada perputaran air dari air bersih, kemudian itu engineering yang ambil. Ya, swimming pool. Jadi tugasnya dari housekeeping itu sendiri ya cuma ambil sampah kata lah. Ada sampah daun-daun, nah itu kalian yang mesti dari housekeeping. Nah kalau untuk yang netralisasi airnya itu dari engineering. Itu biasanya seminggu sekali udah dikasih kaporit untuk bersihin semua.
Group and Sales Director biasanya. Marketing cuma dua sama sales ya, marketing and sales. Tidak terlalu banyak, kalau cuma 1 atau 3 orang. Ya. Oke, terus ke ini sudah saya jelaskan tadi. Ada yang kurang? Food product. Nah, ada food service, ada food product. Food product itu kitchen ya. Tahu ya? Apa aja yang siapa yang mengepalai food product? Executive chef, very good. Oke, executive chef, section yang ada. Ini Pastry, bakery, hot kitchen, betul. Kalau ada hot ada? Iya, hot kitchen ada. Oh, ada hot kitchen lagi? Butcher, very good. Steward, ya betul. Ada lagi? Ya, cook helper, ada. Helper. Steward tadi, cuci piring steward. Ada lagi? Apa? Sudah, pastry, bakery, sudah ya? Butcher, yang potong-potong dia. Bagian apa? Iya. Ya itu, butcher tadi yang potong. Jadi dia ada terbagi dua, hot kitchen dan cold kitchen. Cold kitchen untuk dessert. Hot kitchen ini yang biasa sehari-hari, main kitchen. Kitchen utamanya. Ada lagi? Plating itu biasanya tugas dari ya cooknya yang di situ. Oke, supervisor setelah eksekutif housekeeper ada? DBS tak? Apa? Head chef hampir sekarang eksekutif chef. Supervisornya? CDP. Nah, kalau supervisor namanya CDP. Baru di bawahnya ada cook. Oke, baiklah. Untuk itu, karena tidak ada pertanyaan, boleh kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dan good night.